karena dulu dia bilang janji tidak akan selingkuh juga. Jadi ketika adanya kasus pembunuhan itu bisa saja ditengarai karena sakit hati, dendam, dan segala macamnya yang mengakibatkan seseorang yang lebih mengenal terhadap korbannya itu melakukan suatu peristiwa yang dikatakan merampas nyawa orang lain. Tujuh belas September 2017, wanita pengusaha mie ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan dalam kamar kontrakan di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten. Diduga korban dihabisi oleh salah seorang karyawannya. Pelaku tega melakukan aksi keji tersebut dilatar belakangi motif asmara. Ya, berdasarkan keterangan visum et repertum yang kami peroleh dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang, penyebab kematian korban atas nama Vera Yusita ini diutamakan adanya beberapa luka tusukan yang berada di leher korban, kemudian terhambatnya saluran pernapasan yang dialami korban saat itu akibat dibekap oleh bantal oleh tersangka yang sehingga nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Permisi Bu, Iya Pak, boleh tahu yang tinggal di kos-kosan itu depan? Joni Pak. Maaf Bu, Joni kerjanya di mana ya Bu? Setahu saya sih dia sempat pernah bilang kerjanya sebagai tukang bakmi. Boleh tahu tempat jualan bakminya di mana? Waktu itu dia sempat pernah bilang kalau dia di daerah Cengkareng Pak. Oh, gitu. Terima kasih ya Bu atas infonya ya. Terima kasih. Baik Bu, Sama-sama. terima kasih. Pihak kepolisian terus menggali informasi dari kerabat dan teman dekat pelaku. Permisi. Saya bisa ketemu dengan Ibu Lisa? Bu Lisa, apakah tanggal 16 September Pak Joni pernah datang kemari? Benar Pak, Dalam rangka apa? kita cuma makan-makan bareng dan ngobrol seperti biasa aja. Maaf, Ibu Lisa sekarang tahu keberadaan Pak Joni di mana? Nggak tahu ya Pak, saya juga bingung. Ini motornya dititip di sini Pak, di rumah saya. Motor Pak Joni? Iya Pak. Kalau begitu, sementara ini kami jadikan barang bukti motornya Pak Joni ya. Oh boleh Pak. Baik. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, dapat diketahui sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, pelaku sempat bertemu dengan Lisa. Keterangan saksi-saksi juga kami dapati pengungkapan ataupun penangkapan terhadap tersangka ini memang ada didukung oleh beberapa barang bukti seperti kendaraan bermotor roda 2 yang dimiliki korban. Itu kami dapatkan di tempat lain yang memang berdasarkan keterangan tersangka Joni itu digunakan pada saat pelariannya. Nah, kemudian ada juga kendaraan roda 2 milik tersangka yang pada saat itu ditinggal atau dititipkan di rumah kerabat dekatnya korban, yaitu bernama Cik Lisa. Nah, dari rampungan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian barang bukti, itulah yang bisa mengarah kepada ditangkapnya tersangka di tempat akhir persembunyian. Tak butuh waktu lama, Senin 18 September 2017, tim gabungan Subdit Jatanras PMJ dan Satreskrim Polresto Tangerang Kota melakukan penangkapan terhadap pelaku di sebuah pondok pesantren di Bogor. Joni, ini Pak Joni. Oh, ini kamu Joni. Joni, kamu ikut kami kantor ya. Kemudian kita mencari
alat yang digunakan pada saat dia melakukan penusukan terhadap korban Vera Yusita. Nah, ternyata lokasi keberadaan barang bukti pisau tersebut itu berada di selokan tempatnya di depan rumah istrinya. Ada di sini. Sebelah mana? Sebelah mana? Jangan lari kamu. Hah? Mikirin apa? Nggak bikin apa-apa. Untuk pertama kali saya kenalan itu sebenarnya dari sosial media. Sosial media itu dari grup BBM. Nah, grup BBM itu dengan nama KPK. KPK itu dengan panjangannya ketemu pasti kongko. Dalam artian ketemu pasti ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang. Jadi dari mula pas ketemuan itu kita ya biasa, nggak ada rasa, nggak ada apa, perkenalan sebagai mana layaknya karena kita ingin berkenalan banyak teman dengan banyak relasi untuk bisa nambah koneksi kerjaan atau dan lain-lain. Daripada bengong, tiap hari kita kan ngobrol, ngumpul-ngumpul sama Cilisa. Daripada jalan-jalan nggak jelas ke mall, mendingan kita usaha. Iya, usaha apa tuh, Fer? Gimana kalau kita bikin bakmi? Oh, boleh juga tuh. Toh lu juga kan nggak kerja, John. Bantu-bantu gue ya. Oke, boleh. Dalam pengelolaannya memang sehari-hari tersangka Joni ini membantu keperluan daripada korban Vera Yusita dalam melakukan pengolahan, kemudian mengedarkan atau melakukan penjualan ke tempat yang menjadi langganannya. Pih, bantuin dong usaha bakmi ayam Mami. Mami itu suka kewalahan kalau lagi banyak pesenan. Kan udah dibantu sama Joni sama Ci Lisa. Ya, nggak gitu juga lah, Pi. Aku kan juga sibuk. Gimana, John? Pesanan komplek belakang sudah beres semua? Ci, semuanya sudah disiapkan semuanya. Bagus, lanjutkan ya. Ya, Ci, oke. Mi, Koko dan Dede ada, Mi. Anak-anak udah tidur. Ngapain kamu ke rumah, John? Papi kangen, Mi, sama Koko dan Dede, Mi. Tolong, Mi. Enggak. Papi pengen Di ketemu. sana. Mi, panggilin nih Koko sama Dede, Mi. Enggak, kamu pergi sekarang. Udah muak lihat muka kamu. Papi. Koko, Dede. Papi kangen banget sama Koko sama Dede nih. Papi kemana aja? Kita kangen tahu. Iya, Papi juga kangen. Dede gimana? Papi, Koko dan Dede mau tinggal sama Papi aja. Dede juga. Please. Iya, Papi juga pengen, tapi Koko sama Dede tinggalnya sama Mami aja. Kalau tinggal sama Papi, takutnya nanti Koko nggak bisa makan, nggak bisa jalan-jalan enak lagi. Ya, di Papi sayang banget sama Koko sama Dede, kangen sekali ya. Koko, Dede masuk ke rumah. Papi mau pulang. Sekarang kamu pergi, John. Karena saya juga kan sudah tidak ada tempat untuk bernaung, nggak mungkin saya mengandalkan ke orang tua lagi. Sedangkan saya kan dulunya sebenarnya saya punya usaha yang saya rintis dengan sukses. Jadi setelah mungkin karena saya udah nggak ada materi, saya sudah jatuh, udah nggak punya usaha lagi, rumah saya yang udah ada, saya sudah aset saya semua saya sudah jual. Kemungkinan seperti itu ya istri akhirnya memutuskan untuk bercerai. Biduk rumah tangga Joni sudah tidak lagi harmonis. Ia memutuskan untuk menjalin asmara dengan Vera.
Saya menaruh hati pertamanya setelah dia banyak care sama saya, di mana saya itu waktu itu sudah diusir oleh sekarang itu mantan istri, karena saya udah nggak ada tempat bernaung atau nggak ada yang memperhatikan saya. Akhirnya saya dengan perhatian dia, saya lebih dekat lagi dengan dia. Ya, dia cerita karena dia juga terluka karena perbuatan awal mulanya, karena waktu itu pertama kali karena suaminya juga pernah melakukan hal yang sama, perselingkuhan. Jadi membuat dia terluka. Akhirnya dia selingkuh waktu awal dengan yang lain. Kalau saya kan urutan yang keempat dari dia. Jadi sebelum saya itu ada 3 orang lagi yang sudah pernah jalan dengan dia. Tapi setelah saya berkenalan dengan saya, dia lihat pribadi saya seperti apa, akhirnya dia ya ada perasaan dengan saya seperti itu. Duh, capek banget nih hari ini. Banyak pesanan. Oh, kamu capek sayang. Sini aku pijitin buat kamu biar Makasih kamu ya. enak badannya ya. Kamu udah makan belum? Belum sayang, lapar banget ya. Jangan suka telat makan, nanti sakit loh. Oh iya, bulan ini kamu udah belum bayar kosan? Aku belum bayar sayang. Kenapa? Belum ada dananya. Ini bayar. Kemarin untungnya lumayan. Senang sekali. Makasih banyak ya sayang. Sama-sama. Udah ngasih aku biar kosan. Sama-sama. Sayang ya. Nggak sampai kita ya, tadinya kita juga kirain mah suami istri, nggak tahu kalau itu antara apa ini juragan sama anak buah, nggak tahu karena mereka benar-benar akrab gitu seperti suami istri emang. Nah, cuman memang istilahnya dia jarang kesini si perempuan ini, kadang-kadang aja. Cuman kalau saya lihat emang ya mesra begitu, jadi ya nggak ada kecurigaan. Kita mau kemana sih abis ini? Kemana ya? Kayaknya nonton asik ya. Dari saat itu sekitar 2 bulan berikutnya mereka ternyata mempunyai hubungan yang layaknya seperti dilakukan oleh suami istri. Dan akibat dari hubungan tersebut secara intens melalui beberapa korban, temannya korban yaitu namanya Ci Elisa, ini dipandang sebagai tempat pertemuan antara sang korban dengan tersangka. Iya. Mesra ya? Iya. Bisa aja kamu. Wah, si Papi nih. Halo, Pi. Belum makan? Tolong pesenin makanan dong. Oh, mau pecel ayam? Oh, ya udah deh, aku beliin ya. Oke, dah. John, tolong beliin pecel ayam dong buat suamiku. Mau beli berapa bungkus? 3 aja deh. Oh 3, oke. Tunggu ya sebentar. Makasih ya, John. Cik, aku udah nonton kan? Jadi, oke deh, kita videonya aja. Vera, ini pesanan sudah datang. Udah, John. Iya. Makasih ya, John. Sama-sama. Cik, aku pulang dulu ya. Boleh. Jangan lama-lama ya, Fer. Oke. Halo. Pi, ini dimakan ya. Makasih. Aku balik lagi ya ke rumah Cilisa. Mau beli pesanan. Oke, nanti pulang jam malam-malam ya. Ya. Ya, Pi. Selama ini dia diberikan kebebasan oleh suaminya karena banyaknya pelanggan dalam hal penjualan yang dikelola oleh korban maupun tersangka. Nah, saat itu batas waktu tertentu diberikan oleh suami korban untuk melakukan pertemuan dengan para kolega korban itu sampai hingga jam 21 malam atau jam 22.00 pada malam hari. Nah, sehingga waktu-waktu yang diberikan kebebasan oleh suami korban ini itu dimanfaatkan oleh korban. Jadi gimana, Cik? Kita jadi nonton nggak nih? John? Gak jadi deh. Kalau gitu, ke ini kosan apa di?
Boleh. Tapi pakai motor aku aja ya. Iya, boleh. Motor kamu titip di rumah Cilisa. Boleh. Boleh kan, Ci? Boleh. Oke, makasih ya, Ci. Iya, iya. Ayo, Jan. Oke, lanjut. Hati-hati ya. Iya. Fer, hubungan kita kan sudah lama. Gimana dengan suami kamu? Alah, gak usah dipikirin. Tuh dia juga nggak tahu. Dia pikir kan kita cuma antara bos sama karyawan. Yang penting aku bisa terus sama kamu, John. Makasih ya sayang ya. Sekira pukul 21.00 itu mereka sudah tiba di lokasi kosannya tersangka dan melakukan obrolan. Kemudian seperti biasa mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, sekira pukul 22.00 mereka setelah selesai melaksanakan hubungan layaknya suami istri, sang tersangka meminta hubungan itu dilakukan kembali dengan pihak korban. Aku nggak mau. Kamu nggak usah paksa-paksa aku deh. Kamu tuh beda sama selingkuhan aku yang lain. Kamu jangan samakan aku dengan selingkuhan kamu yang lain ya. Kenapa emangnya? Emang kenyataannya begitu kok. Aku nggak mau. Nggak usah paksa-paksa aku. Nah, ternyata hal ini ditolak oleh pihak korban. Dan akhirnya terjadilah cekcok yang dilontarkan kata-kata yang tidak senonoh oleh korban yang sifatnya merendahkan martabatnya sebagai seorang laki-laki. Emang kenyataannya begitu? Baru begitu aja udah lemes. Apaan tuh? Dasar kamu ya, Fer. Kamu apa-apaan sih? Sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak enak ke saya, membuat saya benar-benar tersinggung sekali gitu. Jadi ya seperti yang sudah dibilang cerita sebelumnya, ya dia membandingkan saya dengan mantan dia seperti itu. Dasar nggak tahu diri. Lo mana hidup tanpa gue? Lo jadi usir sama bini lo. Jangan kebanyakan ngomong lo ya. Oh jadi begini perlakuannya sama gue? Karena tersangka tidak senang atas kata-katanya korban, selanjutnya tersangka mengambil sebilah pisau yang ada di dapur di dalam kosan itu tersebut. Pada saat dilakukan pengambilan pisau, korban masih melakukan pemukulan kepada tersangka dan akhirnya tersangka melakukan penusukan di bagian leher sang korban itu sebanyak 2 kali sehingga korban rebah di atas tempat tidur tersangka. Karena pada saat itu perebutan pisau, ya tangan saya kena potong. Akhirnya dari refleks itu, perubahan itu, akhirnya saya ya kena menusuk ke dia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku membersihkan badan dan langsung melarikan diri. Proses kita belum selesai. Kamu masih saya istri aku. Dasar nggak tahu diri. Lo mana hidup tanpa gue? Lo jadi usir sama bini lo. Jangan kebanyakan ngomong lo ya. Oh jadi begini perlakuannya sama gue? Gimana ya? Dalam pikiran saya, jujur saya pengen menyerahkan diri pada malam itu, tapi saya juga takut. Saya takut, benar-benar sangat takut
dalam hati saya. Tapi akhirnya saya harus menyerahkan diri. Tapi sebelum menyerahkan diri, untuk terakhir kalinya saya kepingin banget untuk melihat anak-anak saya. Jadi pada malam hari itu saya putuskan untuk rumah mertua saya untuk melihat anak-anak. Jadi untuk istilah kasarnya untuk berpamitan kepada mereka sebelum saya menyerahkan diri. Sebelah sini dong sayang, sini agak sakit nih, ini uratnya. Ngapain lu berdua sama bini gua, ha? Mana bang, saya teman barunya. Lu jangan bohong lu ya. Bener bang. Jadi yang saya dapatkan bukan saya ketemu dengan anak-anak, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri istri saya selingkuh lagi dengan yang kedua. Jadi itu yang buat saya benar-benar marah. Soalnya dulu dia bilang janji tidak akan selingkuh juga. Tapi akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri cowok selingkuhannya yang kedua. Ngapain sih kamu, John? Hubungan kita kan udah selesai. Ngapain kamu pakai marah-marah? Proses kita belum selesai. Kamu masih istri aku. Terhadap keadaan tersebut, tersangka melakukan pemukulan dengan sebilah golok dan pengasah pisau yang sudah memang disiapkannya, sehingga terjadilah pergumulan ataupun perkelahian antara laki-laki selingkuhan tersebut dengan tersangka. Sedikit pun saya bersumpah apapun tidak ada niat untuk melukai. Itu saya merasa dia kena terluka itu saat saya mengejar cowok selingkuhannya pas jalan lari keluar. Itu karena saya dipegangin massa dan perebutan golok itu, jadi saat melerai dia juga tetap melukin saya. Jadi pas perebutan itu mungkin dia terkena di situ. Jadi secara langsung saya tidak ada niat untuk melukai istri saya karena dia orang tua dari anak-anak saya. Akibat perkelahian tersebut, laki-laki yang diduga sebagai selingkuh istrinya mengalami luka di bagian telinga kepala belakang karena akibat tusukan golok, kemudian disertai dengan perutnya. Sedangkan istrinya sendiri itu mengalami luka di bagian paha sebelah kanan juga akibat sabetan golok. Ya kok, ada apa kok? Ini bantuin saya dong cari Vera. Dari kemarin nih nggak pulang-pulang. Dinyatakan korban tidak kembali ke rumah. Suami korban ini melakukan pencarian beserta dengan kerabat dekatnya yaitu bernama Saudara Wanto. Nah, kemudian Saudara Wanto itu memang pernah mengalami suatu keadaan di mana mengantarkan korban di rumah Cik Lisa maupun di tempat lainnya yang pernah dilakukan oleh Saudara Wanto ini. Terakhir dia bilang sih sama Cik Lisa sama Joni. Oh, Joni yang anak punya Vera itu ya? Kamu tahu nggak rumahnya di mana? Ke tempat kosannya si dia, cuman itu cuma baru sampai gangnya doang. Kita coba tanya sama tetangga aja deh kalau gitu. Kapan sekarang? Sekarang. Ya udah deh. Ya udah. Bu, maaf permisi. Tahu rumahnya Joni yang pedagang mie ayam? Oh, ini lurus aja terus situ tuh. Gak jauh tuh dari sini. Oh, yang itu ya Bu ya? Iya. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Iya, makasih. Pencarian tersebut diketahuilah adanya keberadaan korban berada di salah satu kosan yang dimiliki oleh tersangka, dan ternyata benar keadaan tersebut terbukti. John?
John, misi, John, misi. Ini nggak ada orang atau sepi-sepi aja nih? Gimana kalau kita dobrak aja? Nah, ya udah deh kita dobrak deh. Tapi coba kita minta warga setempat untuk bantuan. Pak, minta tolong Pak. Pak, ini Pak. Pak, bantu dobrak ini Pak. Mami. Mami. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan beberapa luka tusukan. Hubungan kita kan udah selesai. Ngapain kamu pakai marah-marah? Proses klien kita belum selesai. Kamu masih istri aku. Karena saya merasa menyesal, saya nggak tahu harus kemana. Karena saya ingin bertobat, saya nggak tahu, saya udah nggak ada pandangan apapun dalam hati saya merasa bersalah. Kamu kenapa? Saya ingin bertobat Ustaz. Saya menyesal sekali akan perbuatan saya. Kamu yakin dengan keputusan kamu? Saya yakin dengan keputusan saya Ustaz. Gak ada yang maksa sama Tidak sekali. ada yang maksa sama sekali. Ya, jadi hasil rampungan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian olah TKP, didukung dengan barang bukti, maka Polres Metro Tangerang Kota menerapkan persangkaan pasal, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, di mana bunyinya barang siapa dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ini benar-benar ujian terberat saya dalam hidup saya. Sebelumnya saya tidak pernah melakukan hal seperti ini. Jadi niat saya kepingin saya bisa bebas dengan cepat untuk menjaga kedua orang tua saya, untuk bisa menyenangkan mereka dan kedua anak-anak saya. Itu harapan saya. Kalau seberapa lama sebenarnya saya udah nggak mikirin, karena saya sangat menyesal. Setiap di pesantren pun, setiap saya sholat, setiap saya malam zikir, saya selalu berdoa minta ampunan pada Allah. Saya berdoa, saya berzikir untuk Vera juga. Setiap malam Jumat ada yasinan, saya kirimin doa untuk dia.